بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada, InsyaAllah pada kesempatan ini kita sambung lagi pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, bahasa yang mulia, bahasa yang Allah mudahkan bagi yang ingin mempelajarinya. Okey, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang isim dari segi jenisnya, muzakkar muannas, lelaki perempuan. Kemudian isim dari segi bilangannya, mufrad musanna jamak, 1, 2, 3 atau lebih. Kemudian isim dari segi khusus atau umum, ada nakirah dan ma'rifah, ma'rifah atau nakirah, ya. Kemudian kali ini kita akan masuk kepada isim, masih juga berkaitan dengan ma'rifah nakirah, ya. Cumanya ada satu pembagian lain daripada yang lain, atau masih berkaitan dengan pembagian ketiga, iaitu isim terbagi kepada mabni dan mu'rab. Yuk kita lihat pembahasan kita. Okey, jadi isim terbagi kepada dua, ada mu'rab, ada mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu adalah berubah-ubah, dapat berubah. Coba lihat contoh yang ada di slide saya. Contohnya sini, al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu itu berbaris depan mu dia, dan saya bagi warna merah di situ. Al-qalamu jadidun, pen itu baru. Ini adalah ayat subjek predikat. Subjek predikat itu dia akan dirofa. Rofa itu dhammah, dan kita akan bahas lagi nanti, ya. Saya selalu ulang-ulang ini, rofa dhammah, rofa dhammah, untuk tuan-tuan memahaminya. Okey, al-qalamu ini dia waktu dia sebagai subjek, maka dia akan dirofa dengan dhammah. Tapi perhatikan ayat seterusnya, ishtaraitul qalama. Ishtaraitul qalama, saya telah membeli pen, pulpen, ya. Al-qalama di sini dia bukan seperti pertama. Kalau tadi itu subjek predikat, tapi sini al-qalama dia kedudukannya sebagai objek. Di dalam bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab ini dinamakan dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek lah, ya. Dan maf'ulun bih itu akan dinasab. Jadi kalau dinasab, nasab dengan fathah. Kita sebelumnya sudah belajar tentang nasab. Kita ada belajar tentang huruf-huruf nasab, huruf-huruf yang akan menjadikan isim itu berbaris atas, atau fi'il itu akan berbaris atas ujungnya, ya. Jadi al-qalama ini dia kedudukan sebagai objek, dan objek itu dia akan dinasab. Maka tadi menjadi mu, menjadi ma pula. Dan perhatikan contoh yang ketiga, aktubu ar-risalata bil qalami, saya menulis risalah, surat, bil qalami, dengan pen. Di sini al-qalami berbaris bawah. Al-qalami berbaris bawah. Kenapa? Sebab ada huruf jar bi. Jadi itulah perubahan-perubahannya. Dia yang asalnya qalamu, al-qalama, al-qalami. Apa maksudnya tadi? Aktubu, aku menulis, risalah, surat, bil qalami, dengan pulpen, ya. Jadi itu perubahannya ada mu, ma, mi. Ya, perkataan yang sama, tapi ujungnya boleh berubah-ubah barisnya ikut kepada keadaannya. Kalau ada huruf jar, dijar dia. Kalau ada huruf nasab, dinasab dia. Kalau tak ada, kalau dia sebagai subjek, subjek maksudnya subjek predikat, dan bahasa Arabnya adalah mubtada khabar, maka dia dirofa, rofa dengan dhammah. Okey, sekarang mabni. Pembagian kedua adalah mabni. Jadi pembagian sebenarnya ini adalah pembagian isim dari segi hujungnya, perubahan-perubahan hujungnya. Okey, jadi mabni itu apa? Mabni ini tidak berubah, dia tetap. Jadi ana contohnya, ana ini adalah dhamir. Jadi semua dhamir itu adalah mabni.
Cuma bentuknya nanti bentuknya ada perubahan, tapi tetap dikira sebagai mabni ya. Ana, sekiranya ana itu di tengah-tengah ayat, ana juga, ataukah di hujung ayat pun ana juga ya. Ana. Jadi ana di sini sebagai subjek, dan subjek itu adalah rafa. Tetapi di sini rafa, ana tak dirafa macam qalamu tadi. Sepatutnya ana'u, tapi di sini tak. Sebab kenapa? Dhamir itu adalah mabni. Ana muslimun, asas saya, aku adalah seorang muslim ya. Saya itu sebagai subjek, muslim itu sebagai predikatnya, jadi mubtada khabar. Kemudian contoh kedua, ishtaraitu qalaman, saya telah membeli sebuah pen. Di sini saya merakan tu itulah dhamir yang menunjuk kepada saya, dan tu itu sebagai pelaku dalam perkataan dalam contoh ayat ini. Membeli, siapa yang membeli? Saya membeli. Cuma di sini juga dia adalah mabni mabni. Tak akan kita jumpai tu yang memberi maksud saya, tapi dia berbaris tita. Sebab kalau dah ada baris lain, itu dah maksud yang lain atau arti yang lain. Kemudian al-qalamu li, pen itu milik saya, milik aku, milikku. Ya di situ adalah saya dan itu juga dhamir, dan dia mabni, dia tak akan berubah bentuknya ketika disambung oleh huruf jar atau huruf nasab, juga boleh macam tu juga, dia akan berbentuk dengan bentuk ya mati. Okey tuan-tuan, kita teruskan pelajaran kita. Apa saja isim-isim yang dimabnikan? Jadi isim mabni banyak. Apa saja mabni yang dimabnikan? Pertama, dhamir ya. Kita akan bahas pembahasan kita ni yang pertama dulu, dhamir. Yang lain-lain ini tidak akan kita buat hari ini, mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas ya. Jadi ada dhamir, ada isim isyarah, isim mausul, ada isim istifham, isim syarat, ada isim fi'il. Apa isim fi'il nanti bahasnya nanti ada ya. Ada munada mabni ya, ada zarf mabni, kemudian ada ismu la nafi li jins, ada al-adad murakkab. Jadi ada 10 isim-isim yang dimabnikan, dan insya-Allah mudah ada masa nanti kita akan bahas semuanya ya. Jadi pada pembahasan hari ini kita akan fokus kepada dhamir dulu. Sebelum kita masuk pada pembahasan dhamir, maka kita perlu ketahui atau pahami tentang halatul isim, keadaan-keadaan isim ini. Isim itu hanya ada 3 saja bentuknya. Kalau dia bukan rafa itu dhammah, dia akan dinasab, dia akan dijar ya. Rafa, nasab, jar, hanya 3 keadaan. Jadi kalau isim itu mu'rab, maka dia akan menjadi nama istilah dia marfu di rafa, mansub kalau dinasab, dan majrur di jar. Ini kalau mu'rab. Namun apabila isim itu mabni, macam isim dhamir tadi, maka istilah dia bukan marfu, tetapi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Itu untuk mabni. Kalau nasab pula, maka dia dipanggil fi mahalli nasbin. Itu keadaan dia, fi mahalli nasbin untuk nasab. Kalau jar, fi mahalli jarrin. Apa maksudnya fi mahalli rafa? Tempat yang dia ambil kedudukan itu adalah tempat rafa. Contohnya tadi saya mengatakan ana muslimun, ana itu tempatnya tempat rafa. Sebab kenapa? Subjek itu di rafa. Cuma kenapa kita tidak dikatakan marfu? Sebab marfu itu maksudnya dia menerima tanda-tanda rafa, iaitu dhammah. Sedangkan ana, dia tidak menerima tanda rafa itu, dia hanya mengambil tempat, atau istilah mungkin lebih mudahnya, dia meminjam tempatnya. Dia meminjam tempat rafa, maka dipanggil fi mahalli rafa. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan boleh dipahami ya. Kalau tak ada yang tak dipaham, jangan segan untuk bertanya, sama ada tanya di dalam komen, ataukah mungkin melayangkan email kepada kami atau WhatsApp ya. Saya akan tinggalkan nombor WhatsApp di description nanti insya-Allah. Okey. Isim dhamir ya. Kita masuk pada pembahasan utama kita adalah isim dhamir. Jadi isim dhamir ini tuan-tuan terbagi pada 2 secara umumnya. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Ada dhamir yang berpisah, munfasil berpisah. Istilah munfasil ini kita boleh dengar atau boleh pelajari, biasa mungkin kita dengar ya sebelumnya, orang yang belajar belajar tajwid
kita ada mad jaiz munfasil. Munfasil itu berpisah. Kalau di sini dhamirnya dhamir munfasil, berpisah, berdiri sendiri, berpisah dari fi'il atau isim, ya. Kemudian ada dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Ya, coba kita lihat di sini dhamir rafa. Jadi dhamir munfasil ini ada tiga, ada dua, ya, bisa maaf. Dhamir munfasil ada dua, satu dhamir rafa, dhamir subjek. Subjek itu boleh jadi pelaku ataukah subjek sebagai permulaan ayat, ya, subjek predikat. Dhamir yang digunakan adalah huwa, hiya, huma. Jadi yang 14 itu yang kita hafal itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kita akan ulang lagi nanti untuk kita boleh hafal. Semakin banyak kita ulang-ulang, insya-Allah semakin senang kita atau mudah untuk kita hafal. Kemudian yang kedua adalah dhamir nasab, dhamir objek, ya. Dhamir objek ini maknanya dhamir ini kata ganti ini, kata ganti nama di Malaysia orang kata, ya. Iyahu, iyaha, iyaka, iyaku, iyakuma, dan dia macam-macam bentuknya. Ada 14 juga, kita akan jelaskan nanti. Ini contoh, ya, ini mewakili. Okey, jadi dhamir nasab ini dhamir yang digunakan untuk salah satunya kalau dia sebagai objek tadi. Objek itu nasab, tuan-tuan, ya. Okey, dhamir muttasil, ada dhamir rafa. Kalau dhamir itu sebagai subjek pelaku, ya, dia akan bersambung dengan fi'il. Kataba, katabu, katabas. Ada pembahasannya di ini, ada ini wakili contoh saja. Katabta, katabti, katabtu, ya. Kemudian yang kedua dhamir nasab, dhamir akan menjadi objek kalau bersambung dengan fi'il. Ra'aituhu, hu dia adalah dhamir nasab. Ra'aituha, ra'aituka, ra'aituki, ra'aitukuma, ra'aitukum, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dhamir jar. Dhamir jar ini bila, tuan-tuan, apabila dhamir itu bersambung atau diikuti oleh huruf jar. Ada huruf jar baru datang dhamir itu dipanggil dhamir jar atau fi mahalli jar. Okey, ini contohnya lahu, laha, laka, laki, dan seterusnya. Kita akan bahas pada kesempatan lain, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita masuk kepada dhamir munfasil. Jadi hari ini kita fokus kepada dhamir munfasil dulu, ya. Dhamir rafa munfasil, ya, maksudnya ini dhamir yang fi mahalli rafa dan dia berpisah, berdiri sendiri. Apa itu yang kita dah hafal sebelumnya pada waktu kita belajar tentang ma'rifah nakirah, sebab dhamir itu juga ma'rifah, tuan-tuan, ya. Sama sebenarnya, dia sebagai ma'rifah dan dia juga mabni. Dari segi makna dia ma'rifah tertentu, dari segi keadaan baris itu dia sebagai mabni, sebab dia tak boleh berubah. Huwa ketika dia sebagai subjek tetap menjadi huwa, subjek predikat maksudnya, ya. Jadi huwa muslimun, dia adalah seorang muslim. Huwa. Jadi kita hafal, tuan-tuan, lagi kita dah ingat mungkin ini, ada perbahasan kita sebelumnya pada pelajaran ma'rifah kita bahas ini juga. Tapi tidak ada salahnya kita ulang bagi tuan-tuan yang dah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, cuba kita ulang-ulang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Kita kata waktu itu untuk memudahkan, kita buat di tapak tangan kita. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Nah, jadi kita jadikan ini untuk kita hafal. Dan bukan hanya hafal, tuan-tuan, tapi kita juga kena faham, harus fahami apa artinya, ya. Huwa, dia lelaki, huma, mereka berdua lelaki, hum, mereka ramai perempuan, lelaki, ya. Hiya, dia perempuan, huma, sama, huma lelaki dan perempuan sama. Hunna, mereka perempuan. Kalau mukhatab pula, orang yang pihak kedua, orang di depan kita, anta, engkau lelaki satu, engkau dua, antuma, antau tiga orang ke atas, antum, anti seorang perempuan, engkau, antuma, antuma lelaki dan perempuan sama. Kemudian kalau ramai, antunna, kamu sekalian perempuan, ya, antunna. Anak saya, nahnu, kami. Untuk mutakalim, lelaki perempuan sama. Perempuan akan mengatakan ana, lelaki pun mengatakan ana. Ana muslimun kalau lelaki kata, tapi kalau perempuan ana muslimatun, ya, cuma tambahkan tun untuk memuannaskan dia. Okey, tuan-tuan, kita terus kepada contohnya dalam Al-Quran. Di sini huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah
Alladhi, yang khalaqalakum, menciptakan bagi kamu, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya. Di sini ada beberapa dhamir munfasil yang rafa, huwa, hum, kemudian hiya, antum, ana, antum lagi. Tapi yang lahum itu bukan ya, minta maaf, saya dah merahkan dia. Yang nahnu tu termasuk. Jadi ada satu yang kesalahan warna di sini, sepatutnya saya tak merahkan lah ya. Yang jelasnya itulah dhamir-dhamir munfasil. Dan dhamir munfasil itu macam tadi, nahnu muslimun muslihuna, nahnu muslihuna, antum muslimuna, antum abiduna, ana abidun. Itu adalah kenapa dia dikatakan sebagai dhamir rafa, karena kedudukan dhamir tadi itu, contohnya pada nahnu muslimun, antum muslimun, itu adalah subjek, disebut subjek. Predikatnya adalah muslimuna, ya, kamu adalah seorang muslim. Nahnu muslihun, kami adalah orang yang berbuat kebaikan, ya, perbaikan. Jadi itu adalah dhamir-dhamir yang kedudukannya sebagai subjek, maka dhamir-dhamir ini dipanggil fi mahalli raf'in. Ingat semua tuan-tuan, fi mahalli raf'in, dia meminjam tempat rafa, dia bertempat di tempat rafa. Tapi kenapa dia tak menerima tanda rafa? Rafa itu dhammah, sebab dia mabni, tuan-tuan. Okey, boleh faham insya-Allah. Kemudian kita masuk kepada dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Okey, di sini sama juga, kita bagi pada 3, ghaib, mukhatab, mutakallim. Ghaib ini yang telah lalu, bukan telah lalu ya, orang tidak ada di depan kita, yang dia pihak ketiga. Kemudian mukhatab itu adalah pihak kedua, orang yang ada di hadapan kita, yang kita ajak berbicara. Kemudian yang ketiga adalah mutakallim, ya, iaitu pihak satu, saya yang berkata, yang berbicara, ya. Dhamir nasab munfasil. Di sini ada perubahan sedikit, jadi kita hafal juga. Tadi kalau huwa menjadi iyahu, huma, iyahuma. Jadi semuanya dhamir nasab ini dia menggunakan tambahan iya, iya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Pada ghaib insya-Allah tak akan jauh sangat bezanya. Huwa menjadi hu, huma juga, hum juga. Hiya menjadi ha, huma menjadi huma juga, hunna juga. Cuma ada iya dia, iyahu, iyahuma, iyahum, iyahi, iyahuma, iyahunna. Kemudian mukhatab menggunakan ka, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Kemudian mutakallim an, iyaya, kepadaku, iyana, kepada kami, ya. Okey, silakan dihafal ya. Jadi ini perlu dihafal, wajib. Tuan-tuan wajib hafal ini. Senang tadi, ambil kertas, kemudian ataukah tulis di pen di tangan. Tulis iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyaki, iyakuma, iyakunna. Tadi iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Senang insya-Allah ya. Itu diantara ikhtiar kita untuk memudahkan kita untuk menghafal dhamir-dhamir ini, dan pahami dia akan berpisah, dia akan berdiri sendiri, dia tak akan bersambung dengan fi'il itu. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah dhamir munfasil tadi, ya. Dan di sini saya merahkan semua dhamir munfasil ini. Dia dhamir yang tidak bersambung terus kepada fiilnya, dia dipisahkan. Boleh jadi didahulukan daripada fiil, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataukah antara dhamir munfasil itu dengan fiil itu dipisahkan dengan illah, ataukah diatofkan. Ataf itu kita dah belajar huruf ataf sebelumnya. Bagi yang belum memahami huruf apa itu ataf, boleh merujuk video kami tentang huruf-huruf ataf, ya. Okey, kita lihat pertama ini, ayat pertama ini. Ayat ini ada dalam surah Al-Fatihah yang kita semua dah hafal.
seorang muslim itu wajib menghafal surah ini. Kenapa? Sebab ini adalah ayat-ayat Fatihah, ayat yang wajib dibaca dalam solat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mudah-mudahan setelah mempelajari bahasa Arab ini, kita bukan hanya baca dalam solat, tetapi kita fahami waktu kita membacanya. Iyyaka, kepada engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepada engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan, ya. Jadi iyyaka ini adalah dhamir munfasil. Dia kedudukannya sebagai objek maf'ulun bi, maka dia di nasab lah, bukan nasab mansub, tetapi fi mahalli nasbin, tempatnya tempat nasab, ya. Contohnya dia mabni apa? Mabni fathah, mabni atas, tempat nasab. Kemudian seterusnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada, dan Tuhanmu menetapkan, qada ini menetapkan, rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu, bahawa kamu tidak boleh, dilarang, ya, la, jangan, bahawa kamu jangan menyembah, illa iyyahu, kecuali kepada dia, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kedua ibu bapa. Ini adalah surah Al-Isra, ya. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maka iyyahu itu adalah objek sebenarnya dari ta'budu. Jadi tuan-tuan hafal susunan ini. Dalam fi'il ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Cuba ulang. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu kata kerja susunan ayat yang terdiri pada ayat fi'il, ayat kata kerja. Dalam istilah nanti kita akan ada istilah dipanggil jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang terdiri daripada fi'il, fa'il, maf'ulun bih, ya, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, contoh ayat seterusnya, ini adalah surah Isra lagi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala taqtulu, dan kamu jangan membunuh, auladakum, anak-anak kamu, khasyata imlaq, karena takut akan kemiskinan. Khasyata imlaq, kepapaan, kemiskinan, kefakiran. Nahnu narzuquhum, Allah berjanji, nahnu, kami, dengan ayat dhamir yang dhamir rafa' tadi, ya, dhamir rafa'. Nahnu itu subjeknya, nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi jangan bunuh kamu, anak kamu, kami memberi rezeki, kami akan jamin rezeki mereka. Wa iyyakum, dan kepada kamu juga, bukan cuma kepada anakmu juga sahaja, tetapi juga kepada kamu sekalian. Dan iyyakum itu adalah dhamir munfasil, dan dia adalah objek, ya. Nanti suatu saat nanti kita akan belajar macam mana kita nak i'rabkan dan jelaskan. Jadi kita ada istilah i'rab. I'rab itu menjelaskan narzuku itu fi'il mudhari', dia ada di rafa' dengan dhammah. Kemudian hum itu adalah subjek pertama, ya, subjeknya untuk hum, dan kita akan belajar nanti, ya, hum itu. Nanti mungkin kita ambil ayat ini lagi supaya kita mengingat tentang dhamir yang hum yang bersambung. Tapi ini kita fokus kepada iyyakum, ya. Iyyakum ini berpisah. Sebab kenapa berpisah? Dia dipisahkan oleh huruf ataf wa. Sama dengan illa tadi. Illa memisahkan antara fi'il itu kepada objeknya. Jadi nahnu narzuquhum, kami, siapa kami? Itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka siapa ni? Anak-anak itu. Jadi jangan bunuh anak kamu. Wa iyyakum, bukan hanya kepada mereka, kamu sekalian. Sekalian kamu juga akan diberikan rezeki. Jadi jangan kamu bunuh dirimu sendiri, ya. Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh mereka itu, karena khita'an kabira, adalah satu dosa yang sangat besar, satu kesalahan yang besar. Ini tentang keadaan orang-orang pada kafir jahiliyah. Pada zaman jahiliyah banyak orang yang bunuh anaknya sebab mereka takut kemiskinan.
Tapi ada juga keadaan lain yang membunuh anaknya sebab dia takut aib, dikira anak perempuan itu aib maka dibunuh, ya. Tapi kalau konteks ayat ini bukan untuk itu. Ayat ini tentang orang yang takut pada anaknya itu kehidupan anaknya nanti miskin atau apa sebab dia pun orang yang kurang berada, maka dia bunuh anaknya, maka itu satu dosa-dosa yang sangat besar, tuan-tuan, ya. Okey. Kita lihat contoh yang seterusnya. Di sini, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu sekalian min imlaq, dari kebapaan, maksudnya takut kebapaan, takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum, kamu sekalian, kami akan memberi rezeki kepada kamu sekalian. Wa iyyahum, dan kepada mereka. Apa bedanya? Apa beda ayat ni dari segi konteks? Kalau konteks yang pertama tadi, konteksnya itu adalah keadaan dia pada zaman itu ada orang yang membunuh anaknya karena takut anaknya jadi miskin. Maka Allah mengatakan nahnu narzuquhum, didahulukan mereka, jangan kamu bunuh mereka sebab mereka akan kami beri rezeki. Jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah, dengan Tuhan, ya. Kemudian ayat ini di mata konteks dia adalah orang itu membunuh dirinya. Bukan membunuh dengan anaknya juga, dibunuh anaknya itu. Karena kalau ada anaknya, dia anggap bahawa anaknya itu akan membuat dia sibuk sehingga ataukah membuat dia akan miskin. Sebab semakin banyak anak dia nanti semakin miskin dia, kerana anaknya akan memakan harta dia. Itu ketakutan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tegur, jangan kamu bunuh anak itu karena kami akan beri rezeki kepada kamu. Jadi dua keadaan, ya. Kenapa dia didahulukan hum, kenapa didahulukan kum, itu konteks yang berbeda. Jadi penekanan, apa yang didahulukan itu adalah penekanannya di situ. Jadi mereka membunuh anak mereka, kenapa? Sebab mereka takut menjadi miskin. Mereka sendiri takut miskin, maka ayatnya nahnu narzuqukum, kami akan beri rezeki kepada kamu, wa iyyakum, dan kepada wa iyyahum, dan kepada mereka. Jadi dalam ayat contoh-contoh ayat ini kita jumpa berapa ni, ada 5, ya, damir yang munfasil, dan keadaannya adalah hal dia adalah halah tunasbih, dinasab, maka dipanggillah dengan damir munfasil, damir nasbin munfasil, damir nasab yang berdiri sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita lihat ternyata dah habis. Jadi terima kasih, kita telah menghabiskan satu sesi untuk pelajaran dhamir ini. Kita ulang lagi bahawa dhamir itu ada terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, dhamir itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil itu maksudnya berdiri sendiri, dan yang munfasil itu adalah, yang muttasil itu adalah bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim, ataukah bersambung dengan huruf-huruf lain seperti huruf jar, huruf nasab, ya. Itu maksudnya bersambung. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf ataf, dia tidak dikira sebagai bersambung seperti tadi itu dikira sebagai dhamir yang munfasil. Dan dhamir munfasil ini ada dua keadaan, ada yang rafa', ada yang nasab. Yang rafa' itu adalah seperti yang kita dah hafal, huwa dan kawan-kawannya. Dan jangan lupa hafalkan itu, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu, ya. Itu kita kena hafal, ya. Jangan dilupakan, sebab itu adalah ilmu asas yang kita akan jumpa banyak contoh-contoh nanti dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pelajaran itu. Dan insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan masuk kepada dhamir-dhamir yang muttasil pula, ya. Muttasil itu bersambung, sama ada dia keadaannya rafa'. Rafa' itu sebab dia sebagai subjek, ataukah dia sebagai nasab. Nasab ini dua macam, tuan-tuan. Nasab boleh jadi sebab dinasab oleh huruf nasab,
Dan kita dah belajar sebelumnya tentang huruf nasab. Bagi yang belum memahaminya, silakan dirujuk kepada video-video sebelumnya yang berkaitan dengan huruf nasab. Ada beberapa video yang saya buat, ada rangkuman video itu, boleh dirujuk. Jadi dua sebab, ada huruf nasab dan ada sebab dia sebagai objek maf'ulun bih, ya. Kemudian ada yang dijar, jadi ada dari dhamir yang nasab, dhamir jar maksudnya, dhamir muttasil jar. Karena kenapa? Ada huruf jar. Dan insyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan pelajari itu. Jadi nantikan video selanjutnya insyaAllah. Dan saya ingin membagi informasi bahawa kami juga sedang merintis pembangunan pondok pesantren tahfiz Al-Quran di tempat saya di Indonesia, di Pinrang, tempatnya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Kami masih mengharapkan bantuan tuan-tuan. InsyaAllah saya akan bagi dalam description tentang tempat atau pembangunan itu. Kami sangat mengharapkan bantuan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas bagi yang telah memberikan bantuan. Jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.